Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Semangat selalu mahasiswa saya. Saya akan mengawali mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga dengan judul Sistem Transmisi Otomatis tipe CVT. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Seperti yang dilihat dari slide, sistem transmisi CVT tidak menggunakan roda gigi, tetapi dia bekerja menggunakan gaya pada puli. Ya, puli itu akan mengembang atau menyempit itu sesuai dengan rasio dan torsi yang dibutuhkan oleh mesin ketika Anda semua mengendarai kendaraan. Contoh nih, ketika pada putaran bawah, ya, pada start, otomatis kan kita pakainya itu torsi, ya, torsinya itu harus besar. Kemudian ketika kita pada posisi sedang, kecepatan sedang, pada puli, besar puli kanan dan kiri itu nanti akan sama, mengembang mengempisnya itu akan sama. Jadi sejajar lah ibarat kata gitu. Seperti kalau di rasio itu ya, perbandingan antara input shaft sama output shaftnya itu sama rasionya. Contoh nih 2222 atau 2322 atau 2323. Seperti itu ya. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Sebenarnya transmisi tipe CVT ini sebelum digunakan pada sepeda motor, pelopornya dari transmisi CVT ini dulu ya, yang pertama kali menemukan kalau tidak salah Subaru ya, mobil. Sebenarnya diawali dari sistem transmisi yang ada pada mobil, kemudian diperkecil, dipersimpel, kemudian diadopsi pada sepeda motor. Oke, kalau Anda lihat di slide tersebut ada bagian-bagian utama dari CVT. Antara lain adalah drive pulley ya di situ. Kemudian ada driven pulley ya, yang digerakkan, berarti drive ya, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan ya, di gambar tersebut. Kemudian ada drive belt ya, yaitu alat pemindah tenaga antara pulley in ke pulley out. Kemudian di bagian belakang itu Anda dapat melihat clutch outer ya. Clutch outer itu sebenarnya sebuah rangkaian ya, yang di situ terdiri dari berbagai part yang Anda bisa lihat di situ juga. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dalam puli itu butuh dia itu mengembang atau menyempit. Cara kerja dasarnya itu seperti governor kalau Anda lihat semuanya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita bedah satu-satu nih bagian-bagiannya. Konstruksi dari drive pulley, di situ ada ram plate ya. Seperti di gambar. Bagian tengah dari ram plate ditahan oleh crankshaft. Jadi ini bagian inputnya. Jadi input langsung terpasang pada drive pulley, drive atau penggerak pulley ya. Jadi dari crank langsung masuk ke ram plate ya. Jadi nggak kopling dulu, koplingnya di belakang. Koplingnya itu yang digerakkan, yang di bagian belakang pulley. Kalau Anda lihat mekanisme kopling pada pulley itu digantikan oleh sentrifugal, mekanisme sentrifugal. Kalau Anda sering mendengar istilah dari roller ya, roller itu kan ada macam-macam beratnya. Roller itu nanti akan terlempar keluar. Detailnya nanti kita akan sampai ke sana. Oke, bagian tengah dari ram plate ditahan oleh crankshaft dan movable drive face boss.
rem plate berputar bersama dengan crankshaft. Jadi ini putarannya bareng dengan crankshaft, sejajar dengan putaran crankshaft. Oke, lanjut. Nah, ini bagian belakangnya sekarang. Yang saya katakan tadi, ada roller di situ, ada movable drive face, ada drive face. Dan di situ juga ada movable drive face boss. Itu fungsinya untuk apa sih? Ya, ini kan bergerak ya. Kalau mengembang menyempit itu kan dia butuh bergerak ke kanan sama ke kiri. Jadi ada kata-kata movable di situ, dia moving, selalu bergerak. Bagian-bagian yang bergerak bukan berputar ya, berbeda ya. Bergerak itu ke kanan dan ke kiri. Selain itu dia juga berputar. Ada dua gaya, dia menerima dua gaya. Di situ ditunjukkan dengan gambar yang detail ya, bagian-bagiannya, dan di situ juga ada weight roller. Kenapa dikatakan weight roller? Karena pada roller ini punya ukuran berat yang berbeda-beda. Kalau Anda melihat contoh nih ya, sepeda motor dengan transmisi manual atau transmisi sentrifugal atau sepeda motor nggak matic lah, di sana kan Anda akan menjumpai sprocket roda gigi ya, sprocket roda gigi atau gear ya, gear yang dihubungkan dengan rantai roda belakang. Gear depannya itu kecil, gear belakangnya besar, itu namanya sprocket ya. Nah, ketika Anda merubah gear sprocket, maka akan merubah figur atau karakter dari motor yang Anda kendarai. Contoh nih, sprocket belakangnya Anda buat besar, depannya Anda kecilkan. Nanti kecil akan memutar yang besar. Efeknya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan torsi yang besar dari kendaraan Anda, tapi top speed Anda akan berkurang, kecepatan Anda akan berkurang. Tetapi ketika Anda di tanjakan atau untuk akselerasi, Anda akan mendapatkan gaya yang paling bagus yang dihasilkan oleh mesin Anda. Ketika gear belakang Anda beri gear yang lebih kecil, kemudian gear depan Anda besarkan sedikit, maka Anda akan kekurangan torsinya kurang. Tetapi Anda akan mendapatkan top speed ya. Ketika Anda putaran tengah ke tinggi, maka power dari engine akan keluar semua menuju roda Anda. Ini terjadi juga ya ketika di transmisi otomatis tipe CVT, ketika Anda merubah weight atau berat dari roller, weight-nya Anda rubah. Contoh nih, Anda perberat weight-nya dari standarnya, Anda akan mendapatkan putaran bawah yang responsif, torsi yang besar dari kendaraan Anda, sehingga Anda dapat pakai kendaraan Anda di tanjakan dengan nyaman. Tetapi ketika Anda menemui jalan yang datar, maka Anda sulit mendapatkan top speed-nya. Kecepatan tinggi sulit Anda dapatkan. Mungkin Anda akan mendapatkan kecepatan konstannya ya, tetapi tidak akan mendapatkan peak power top speed dari kendaraan Anda. Hal ini berkebalikan ketika weight rollernya Anda buat lebih ringan dari standarnya, maka Anda akan mendapatkan putaran atasnya yang bagus. Tetapi Anda sedikit mengorbankan putaran bawah, atau ketika start Anda kurang mendapatkan torsi semacam itu. Bagus yang mana Pak? Itu pertanyaannya ya. Biasanya kan orang kan pengen dua-duanya bagus. Yang paling bagus itu adalah apa yang dikeluarkan oleh pabrikan. Pabrikan itu selalu mengambil titik tengah antara konsumsi bahan bakar dengan power yang dikeluarkan oleh engine. Ketika Anda merubah spesifikasi kendaraan Anda tidak sesuai dengan pabrikan, mungkin Anda akan bilang bahwa kendaraan Anda lebih kencang. Ya betul, tapi Anda mendapati kendaraan Anda lebih boros, lebih panas. Usia pakainya juga mungkin lebih
lebih pendek ya, lebih cepat rusak mesinnya ya, semacam itu. Oke. Selanjutnya nanti jika ada pertanyaan atau apa nanti bisa ke diskusi ya. Oke. Secara garis besar sebenarnya roller ini akan terlempar keluar. Ketika roller itu berat, maka dia akan lebih cepat terlempar keluar. Ya, karena bobotnya yang berat, dia akan lebih cepat terlempar keluar. Sehingga puli bagian belakang ini akan semakin cepat dia mengembang ya, karena dapat lontaran roller yang lebih berat. Sebaliknya, jika roller Anda beringan, maka momen terlemparnya dia akan semakin lama. Ya ibarat kata kayak Anda pindah giginya itu lama gitu loh ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu kalau pindahnya redline semua, RPM-nya redline semua, ya itu powernya tinggi, tapi mesinnya pasti akan sangat terforsir. Semacam itu analoginya ya tentang CVT. Oke. Nah, di sini bagaimana kondisi puli ketika bergerak mengikuti dinamika penggunaan. Oke. Unsur-unsur dari kita mengendarai kendaraan, entah itu mobil atau sepeda motor, itu unsurnya sama ya. Kita akan mengalami starting atau mulai berjalan. Kalau Anda mahasiswa saya yang agak nakal, mungkin saat starting ini Anda langsung gas tinggi gitu. Mulai berjalan tapi sambil roda depannya melihat ke langit gitu ya. Oke, mulai berjalan atau starting ya, normalnya seperti itu. Kemudian setelah starting Anda akan mulai berjalan, kemudian akan berakselerasi. Kemudian Anda juga setelah berakselerasi mungkin Anda akan bertemu dengan tanjakan, menaiki tanjakan. Kemudian Anda mungkin di situ polanya akan mendapatkan mode menjelajah. Menjelajah itu maksudnya apa? Menjelajah itu maksudnya Anda itu pantang gas konstan ya, dan Anda menikmati perjalanan Anda, itu namanya menjelajah ya. Orang touring itu kan juga nggak banter-banteran toh, nggak kenceng-kencengan kan ya, itu namanya menjelajah ya, pakai putaran tengah ya, dan biasanya kalau putaran tengah ini lebih hemat bahan bakarnya. Kemudian juga mungkin Anda akan menemui momen ketika kickdown atau berakselerasi. Berakselerasi maksudnya gimana? Ketika Anda akan mendahului kendaraan, nggak mungkin dong mendahului kendaraan pelan-pelan nanti Anda ketabrak dari depan. Pasti Anda akan dari putaran tengah nanti langsung Anda gas ke putaran tinggi. Itu namanya kickdown. Kalau kickdown itu bahasanya mobil ya, diinjek gasnya kickdown. Kalau sepeda motor apa? Untir ya. Untir pol ya. Oke, berakselerasi itu biasanya dari putaran tengah. Tetapi pada transmisi otomatis, feeling dari sensasi berkendara itu agak terkorbankan karena semua itu dikontrol secara otomatis. Anda akan sulit melakukan kickdown seketika menggunakan transmisi otomatis. Pasti akan terjadi jeda. Ya, pasti akan terjadi jeda. Ketika Anda tanjakan juga pasti akan mengalami jeda. Kemudian ketika berakselerasi Anda pasti akan mengalami jeda. Itu bukan karena transmisi maticnya itu bodoh ya. Bodoh dalam arti lemot mikirnya, enggak, tapi dia itu butuh gaya mula atau gaya awal untuk memicu dia mengikuti kemauan dari pengendaranya. Tetapi jika Anda menggunakan transmisi manual ya, maka engine dan figur atau karakter dari mesin itu sangat mengikuti dengan pola Anda berkendara.
Nggak mungkin dong Anda mendahului kendaraan kickdown atau gas ya, gas besar atau berakselerasi. Nggak mungkin Anda pakai gigi top ya, nggak mungkin. Pasti Anda akan kurangi satu step giginya. Contoh ketika Anda masuk di gigi 4, Anda kickdown ketika akan berakselerasi, tidak mungkin Anda langsung gas. Itu namanya orang yang nggak paham ya, nggak paham menggunakan transmisi manual, sehingga dia tidak akan mendapati power ya, malah nanti bisa-bisa akan kecelakaan ya. Teman saya pernah mengalami hal itu. Tetapi Anda pasti akan turunkan giginya di satu step di bawahnya, kemudian Anda akan gas penuh ya. Di situ Anda akan dapat torsi, kemudian Anda akan masukkan ke gigi atasnya satu lagi. Disitulah Anda akan berakselerasi, kemudian Anda akan mendapatkan kecepatan yang mumpuni untuk mendahului kendaraan. Seperti itu ya. Kemudian menuruni tanjakan ya. Nah ini menuruni tanjakan, kalau di sini itu ada engine brake. Coba Anda rasakan ya. Semuanya saya yakin sudah pernah mencoba kendaraan matic. Rasakan engine brake dari kendaraan matic ataupun manual, motor matic atau motor manual, atau sepeda motor punya roda gigi sama sepeda motor yang ber-CVT. Anda perhatikan. Kendaraan dengan transmisi matic, otomatis, dia akan sangat minim sekali mengalami engine brake. Anda tahu engine brake itu apa? Ketika Anda putaran tinggi ya, kemudian Anda lepaskan gasnya atau Anda kecilkan gasnya seketika ya, maka biasanya kendaraan matic ini akan ngelos ya. Berbeda dengan kendaraan manual, dia akan mengalami rem pada kompresi mesin ketika Anda mengurangi respon dari gas Anda. Itu yang dinamakan engine brake. Nah, ketika balap, engine brake ini sangat dibutuhkan sekali ketika masuk tikungan. Ya, tetapi pada kendaraan matic, engine brake ini hampir hilang ya. Sehingga motor matic memang sangat, kalau kita lihat lebih jauh itu memang sangat boros makan rem ya. Remnya biasanya lebih cepat habis kendaraan matic itu, mau mobil atau motor. Karena kalau mobil itu kan juga di parkiran di lampu merah itu dia diinjak remnya, nggak dinetralin biasanya. Jadi remnya cepat habis memang motor matic itu. Oke, figur atau karakter dari mesin bertransmisi otomatis sedikit banyak seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini ya, yang lebih detail lagi ya. Kondisi perjalanannya idling. Idling itu stasioner ya, ketika putaran bawah ya, stasioner lah. Langsam kalau bahasanya. Lah motor matic itu kenapa kalau Anda start, kalau pakai motor starter itu kan memang remnya harus dipegang ya, dirapatkan remnya. Sama juga dengan mobil, sama seperti itu ya. Ketika stasioner atau idling ya, di sini kita akan melihat ya skema dari CVT tersebut ya. Di sini ada yang disebut dengan input dan output ya. Nah, ketika Anda mengalami idling, maka kopling sentrifugal otomatis itu dia akan terlepas atau terbebas. Bukan loss, tapi dia terbebas. Kenapa kok bisa terbebas? Karena ya peak atau batas dari mekar puli tersebut ya tidak menerima beban belum merespon putaran mesin ya.
Kemudian ketika Anda mengalami starting, ya, starting itu maksudnya mulai jalan ya, berbeda dengan starting ketika awal mesin dihidupkan, tapi memulai jalan. Nah, di situ kopling sentrifugal sebagian akan dihubungkan. Maksudnya apa sebagian? Sebagian adalah sentrifugal akan bergerak menjauh ya, tapi dengan sudut yang kecil. Ya. Nah, ketika Anda di sini akselerasi ya, langsung akselerasi, maka langsung dia akan terkoneksi. Maksudnya apa? Sentrifugal akan mendapati posisinya itu di tengah ya. Ini Anda lihat akselerasi, puli ya, input dan output itu hampir sejajar. Ya, di sini ya gambarnya di sampingnya. Kemudian riding up di sini maksudnya apa? Ketika Anda mendapati keadaan tanjakan, menaiki tanjakan seperti itu, maka posisi puli akan semacam ini. Oke. Ketika Anda cruise ya, cruise atau dalam artian Anda pada putaran menengah ya, dengan beban mesin yang istilahnya tidak terlalu berat ya, tidak mengalami tanjakan atau tidak berakselerasi, maka posisi puli akan seperti itu ya. Nah, tadi kan saya berstatement ya, kalau motor matic ya atau mobil dengan transmisi otomatis ya, contoh nih Honda ini hampir semua mobil ya itu memakai yang keluaran terbaru ya Honda ya, mau yang dalam artian cc kecil sampai cc yang besar. Contoh nih, kalau cc kecil apa ya, mungkin dimulai dari Brio ya, Brio, Mobilio, Honda Jazz kayak gitu ya. Mobilio itu kan mukanya Brio tapi badannya memanjang kan gitu ya. Honda Jazz itu yang versi tengah bawah lah ya, tengah bawah dalam artian yang versi tengahnya Honda itu kan biasanya Honda Civic ya. Kemudian Honda Accord ya. CR-V posisinya di mana? CR-V itu posisinya sejajar dengan Honda Civic. CR-V itu engine yang dipakai ya sama dengan Honda Civic. Nah, Honda ini dari yang kecil tadi mobil sampai yang besar sejenis Honda Accord itu ya, itu transmisinya semuanya itu menggunakan tipe CVT ya, tapi CVT-nya lebih kuat lagi, tidak CVT seperti semacam ini. Prinsip kerjanya tapi mirip ya, mirip dengan seperti ini. Oke, tadi kan saya berstatement kalau transmisi CVT itu minim engine brake. Nah, Anda lihat di sini, riding down a slope. Nah, di sini sentrifugalnya dihubungkan kemudian dilepaskan. Berarti apa? Benar kan? Berarti Anda tidak memiliki engine brake atau rem. Karena apa? Karena dilepaskan oleh sentrifugal. Ketika Anda melepaskan putaran mesin atau gasnya, Anda nolkan secara mendadak. Anda kehilangan yang namanya engine brake di situ. Engine brake itu berguna atau tidak ya? Kalau bagi orang yang suka kebut-kebutan, engine brake itu penting. Karena engine brake itu feel untuk menyelamatkan kita dari momentum kecepatan. Jadi kalau hanya Anda rem saja nggak akan cukup, tapi Anda harus butuh deselerasi di situ ya. Penting sekali sebenarnya engine brake di tikungan seperti itu ya. Kalau naik motor
motor matic sama motor transmisi manual di tikungan. Motor matic itu serem itu kalau di tikungan itu. Kalau motor transmisi manual Anda akan dapat grip ya. Gripnya dari mana? Memang benar gripnya itu dari roda, tapi juga Anda akan dapatkan grip itu, grip cengkraman itu dari engine brake yang Anda turunkan gas itu. Feelingnya akan berbeda ya. Anda harus teliti ya merasakan itu. Oke. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Saya lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk telaah bersamanya, dan jika ada hal yang kurang paham, tolong ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua. Amin.